Handphone gaming action cam, GoPro Hero Black 7, Asus ROG Phone 5. Hubungannya apa? Welcome back to Gadgetainment bareng sama gue Divi. Dan seperti yang sudah kalian lihat di awal tadi, di tangan gue sudah ada Asus ROG Phone 5 nih yang di sebelah kiri, dan juga ada GoPro Hero Black 7 yang entah kenapa warnanya nggak black, ini warnanya abu-abu, tapi ini tetap GoPro. Dan hubungan dari kedua device ini apa, gue akan kasih tahu di video kali ini. Jadi jangan kemana-mana, tonton video sampai kelar, karena gue mau bikin eksperimen menggunakan kedua device ini. Gue akan coba live streaming menggunakan handphone ini. Live streamingnya ngegame ya pastinya ya. Dan juga di-record dengan kamera dari GoPro Hero 7 ini. Apakah bisa, apakah connect? Langsung aja sama-sama kita buktiin. Kalau buat ROG Phone 5 ini emang buat main game udah nggak diraguin lagi ya, karena memang ini handphone khusus buat ngegame. Kalau lihat dari desainnya juga, ini RGB di mana-mana, terus futuristic design, bla 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 segala macam yang memang diperuntukkan untuk game. Terus di depannya juga launchernya ini kental banget sama aura gaming. Jadi kalau misalkan ngetes gaming di handphone ini udah pasti semuanya dilibas. Apalagi ini pakai Snapdragon 888 atau 888. Yang sayangnya di handphone ini pun yang khusus buat game tetap masih berasa agak hangat-hangat atau panas ya. Terlebih si back covernya ini, yang case-nya ini dibikin semi transparan kayak gini. Jadi tetap masih bisa nyentuh bagian bodinya kalau misalkan lagi dipakai main game dan ngerasain sensasi panasnya Snapdragon 888. But in a positive way ya, karena untuk pemrograman gaming segala macam semuanya itu udah pasti bisa dilibas. Dan buat nanti game yang akan gue pakai ini, gue akan main pakai PUBG Mobile. Akan gue coba set ke rata kanan, ke HDR Extreme. Apakah sanggup untuk gue pakai live stream nanti untuk menyiarkan game yang akan gue publish kayaknya di Facebook deh, karena gue mau coba di Facebook dulu sebelum gue nyoba di YouTube. Kalau di YouTube nanti udah banyak yang nonton kan, jadi trialnya gue pakai di Facebook dulu. Dan gue akan pakai sebuah aplikasi itu namanya adalah Prism Live Studio. Aplikasi ini yang akan bikin si Asus ROG Phone 5 ini bisa jadi device untuk memancarkan live stream gaming kalian. Nah, si Prism Live Studio ini adalah semacam aplikasi untuk streaming yang mana ini bisa nge-stream sampai 1080 resolusinya dan banyak banget fiturnya. Dan ini bukan video pertama yang kalian lihat di YouTube juga tentang Prism Live Studio, udah banyak teman-teman yang bikin. Tapi di sini gue mau eksperimen pakai si GoPro tadi yang ini. Nah, si GoPro Hero 7 ini akan gue jadikan main kamera untuk streaming pakai si Prism Live Studio ini. Dan nanti setupnya akan juga gue kasih tahu. Karena bukan gimana-gimana ya, kalau misalkan kita main game di handphone, ini sebenarnya bisa langsung live stream pakai kamera dari kamera depannya. Tapi kalau misalkan pakai handphone kamera depannya ini, pas kita lagi main game, itu berpotensi si kameranya ini akan ketutupan tangan kita nih, tuh. Jadi gambarnya nanti bakal ngeblur bolak-balik, ketutupan tangan. Belum lagi juga kalau misalkan kita main sambil excited gitu atau wah begini-begini, ini tuh bakal shaking gambarnya. Jadi perlu kamera terpisah untuk nge-stream biar ditonton tetap enak, tapi juga gua mainnya tetap maksimal gitu. Kenapa gua pakai Prism Live Studio? Kenapa nggak pakai in recording dari si Asus ROG Phone 5-nya? Asus ROG Phone 5 ini emang punya, tapi cuman screen recording biasa untuk gameplay aja. Jadi nggak bisa nampilin facecam. Seingat gua dulu di seri kedua, apa kalau nggak salah seri pertama ya, itu sebenarnya ada yang buat nampilin muka si recordingnya, tapi entah kenapa tadi setelah gue utak-atik nggak ada, jadi cuma screen display aja, jadi nggak ada facecamnya. Dan untuk streaming gue perlu nampilin facecam, makanya gue pakai si GoPro ini yang nanti akan gue pakai untuk nge-stream muka gue begitu lagi main game. Dan gak cuma dua device ini aja, karena sebenarnya gue mau pakai ini nih, ini adalah Genki Shadow Case Console Laptop Link. Ini alatnya ya. Ini dari HDMI ke Type-C. Ini yang nanti akan menghubungkan dua device tadi, si Asus ROG Phone 5 sama si GoPro Hero 7. Kalau nggak pakai ini akan susah untuk pakai jadi webcam yang dipakai untuk nge-shoot kita. Dan ini sebenarnya ini udah ada di Indonesia. Harganya kalau nggak salah sekitar 600 ribuan. Tapi yang gue punya ini adalah produk asli yang dari Kickstarter. Jadi
agak tahap awal gitu gue dapetinnya, karena Kickstarter kan nggak gampang dapetinnya kan. Dan ini kebetulan nyampe di studio gue, jadi langsung aja gue akan coba pakai ini. Dan untuk pakai ini juga kalian perlu adapter lagi kayak gini, adapter dari HDMI ke micro yang kecil seperti ini nih. Nah nanti ini akan dipasang seperti ini. Nah ini nanti akan bisa dipakai, tinggal perlu satu buah kabel USB Type C kayak gini untuk nyambunginnya. Dan untuk nanti ngelihat kayak gimana setupnya, langsung gue tunjukin. Nah ini tadi kalau alat-alatnya udah lengkap, sekarang kita buka si Prism Live-nya. Nah ini Prism Live-nya, harusnya pas kita lagi buka Prism Live-nya ini langsung kelihatan kamera. Tapi entah kenapa di Asus ROG Phone 5 ini nggak kedetek kameranya, aku juga nggak ngerti nih. Tapi kalau misalkan kita coba instalasi si GoPro-nya, kita nyalain, nah udah nyala kayak gini. Terus kita pakai port yang kecilnya ini, port HDMI, mini HDMI atau micro HDMI ya. Ini setelah dipasangkan dengan port HDMI yang gede, kita colok ke sini. Nah jadi begini. Dan koneksi Type-C-nya tinggal kita hubungkan kayak begini. Terus ini kita taruh dulu ya. Gini. Si ujung Type-C-nya ini kita masukin ke smartphone-nya. Dan di sini nanti akan ada pilihan Allow Prism Live to access shadow case. Kalau dipencet, dia akan langsung mentransmisikan gambar yang ada di GoPro di layar si Prism Live Studio ini. Ini halaman pertamanya GoPro ya. Nah kan, kelihatan kan? Tuh ada Ikro. Hai Ikro. Halo. Kameranya angguk-anggukin. Oh iya. Nah ini kayak gini nanti. Tapi ini nggak bakal gua pegang juga ya, karena capek. Mungkin nanti akan gua taruh di tripod atau lu yang pegang Kro ya. Bismillah bang. Ya nggak apa-apa. Live stream biasanya berapa sih live stream? 1 jam, 2 jam? 6 jam. 6 jam Kro. Tremor bang. Ya udahlah, apa ya. Soalnya ini gue nggak punya stand buat si GoPro-nya, jadi kayaknya kemungkinan selama gue live stream nanti akan dipegangin sama Ikro. Jadi kayak gini tuh tampilannya tuh, dan nanti di sini kalian bisa masukin berbagai macam gambar, musik, teks, widget yang akan gue jelasin lebih lanjut abis ini. Jadi kurang lebih setupnya kayak begini. Nah ini udah tersambung semua, gue lagi nyoba untuk live di Prism Live Studio. Setupnya kayak yang tadi udah gue tunjukin sama kalian, dan sekarang langsung kita pencet live-nya. Lalu ini gue akan live di Facebook, jadi gue nggak live di YouTube ya, live-nya di Facebook. Di sini resolusinya 720p. Lalu kita pencet lagi sekali lagi tombol live-nya, dan akan mengudara sebentar lagi sampai keluar countdown. Nah ada countdown kayak begini. Terus nah kalau misalkan udah kelihatan timer di pojok kanan atas, nanti pindah ke tengah, itu tandanya kalian udah live. Nah kalau udah live, kalian bisa langsung macam-macam nih. Kalian bisa misalkan mau naruh media, itu bisa, tinggal dipencet aja medianya, lalu dipilih media apa yang kalian ingin masukkan. Lalu musik juga bisa, tinggal insert aja musiknya, pengen musiknya apa. Dan teks, ini kebetulan gue udah bikin beberapa teks di sini. Lalu ada juga widget. Lalu yang terakhir adalah nanti pas kita mau main gamenya, kita perlu yang namanya screencast. Dan misalkan untuk teks ya, kita coba dulu. Di sini gua akan nambahin teks kayak begini. Nah, jadi selama live akan ada teks DV Gaming yang ada di sebelah sini nih. Ini sebelah sini ya. Nah, itu bisa gua masukin. Kalian bisa bikin macam-macam juga yang lainnya, kayak misalkan mau yang bentuknya caption, itu bisa. Mau bentuknya yang sosial media selain tadi kan Facebook ya. Mau naruh Instagram, naruh Twitch, naruh YouTube, apapun itu bisa. Terus elemen juga bisa, kayak stiker-stikeran gitu. Lumayan banyak sih ini pilihannya untuk teksnya. Dan kalau misalkan udah disetting semua, kalian langsung bisa masuk ke bagian screencast. Nah di screencast ini kita akan mainkan gamenya dari bagian screencast. Tapi kalau misalkan di bagian screencast ini nanti gamenya akan muncul di layar utama, kan akan jadi kecil aja di pojokan kayak begini nih. Ini gue masuk ke screencast ya. Nah ini udah masuk ke bagian screencast. Terus sekarang gue mau masuk ke PUBG Mobile. Nah kayak gini lah tampilannya kurang lebih. Jadi di bagian live-nya kalian akan ada di sebelah kiri atas
Ini bisa disetting juga sih, mau di bawah, mau di pojok kanan, pojok kiri, atas bawah, atas kanan. Tapi gue lebih suka di atas sebelah kiri biar nggak ngalangin jempol kanan gue untuk navigasi. Dan seperti itu tampilannya. Terus untuk tab komen di bawah ini juga bisa dipindahin kemanapun kalian mau. Kalau misalkan mau di disable juga bisa, pencet di tombol layar kalian sekali, lalu show chatnya di disable atau dimatiin. Nah, ini kalau udah kayak begini, udah deh, tinggal ngegame. Misalkan gue coba ngegame sekali ya, gue coba main TDM, kita pencet start, kita coba main dulu satu kali. Dan ini enaknya kalau misalkan pakai settingan kayak gini, kalau kita lagi mainnya action banget itu jempolnya tangannya begini-begini, kameranya gak bakal ikutan goyang karena kameranya terpisah. Kalau misalkan kameranya in-cam di sini, pasti pas kita muter-muter gini juga si kameranya bakalan ngikut gerak-gerak. Enaknya kalau misalkan dipakai settingan kayak gini tuh seperti ini. Cuman tadi gue menemukan sebuah kekurangan juga sih sebenarnya pakai setup kayak gini. Kalau misalkan kalian pakai setup kayak gini, sebenarnya itu GoPro-nya yang menyiarkan kalian ini bentukannya adalah idle. Dia tidak merekam, cuma nampilin layarnya aja. Dan kalau lama-lama abis dari idle itu dia bisa mati atau masuk ke mode sleep. Kalau udah masuk mode sleep, kameranya akan tutup sendiri. Dan kalau udah kayak gitu, streaming kalian akan putus gitu. Jadi agak ya mungkin solusinya adalah sambil kalian record di gamenya atau di Prismnya, kalian juga bisa record di GoPro-nya. Tapi kalau misalnya kayak gitu, baterainya itu berpotensi bisa cepet habis. Karena GoPro aja baterainya nggak terlalu gede kan. Nanti kalau misalnya udah langsung cepet habis juga, which is nggak bisa terlalu lama. Atau bahkan mungkin solusi buat yang kayak gitunya, semenjak kalian lagi live gitu, kalian juga bisa sambil ngecas si GoPro-nya, tapi bakalan panas banget GoPro-nya. Jadi ya setup kayak gini ada plus minusnya. Mungkin kalian bisa lihat juga nanti kalau misalkan live stream, pertimbangkan ini pakai device yang gue pakai. Gue eksperimen pakai GoPro, seperti hasilnya. Ini bisa juga dipakai di kamera kalau misalkan kalian mau pakai kamera. Tapi secara logika sama aja, kameranya itu harus roll atau record. Kalau misalkan nggak roll atau record, dia akan mati begitu kameranya nggak dipakai. Gitu, basicnya kayak gitu sih. Dan ini gue udah masuk ke in-game ya, cukup seru. Jadi gue bisa berinteraksi dengan teman-teman gue di live streaming. Gue lagi main seperti ini tuh, wah kayak gamer-gamer gede kan, kayak gini kan, guys sebelah sini guys, sebelah situ guys, gitu. Cuman kayak gue belum berbakat nih jadi streamer, karena gue lebih suka main game tanpa direkam. Karena gue kadang kalau main game serius banget, tanya Wisto kalau nggak percaya. Tapi kalau misalkan lagi bercanda ya bercanda banget gitu. Dan udah, ini kita close aja dulu karena ini gue baru ngetes aja. Kita keluar gamenya, exit match. Dan kalau misalkan kalian udah selesai dari gamenya, tinggal pencet lagi sekali di gambar kalian, terus masuk ke go back. Kalau udah di go back, udah deh, kalian akan balik ke halaman awal lagi. Dan seperti inilah hasil ROG Phone live stream pakai aplikasi Prism Live Studio dengan kameranya dari GoPro Hero 7, dikoordinasikan pakai Genki Shadow Case kayak gitu. Nah, seperti yang kalian lihat kayak gitu tadi cara gua mengkoneksikan si GoPro Hero 7 ini ke Asus ROG Phone 5 untuk dipakai live streaming. Jadi gambar gue nanti dari sini nyorot ke muka, gue tetap bisa main di handphone dengan gameplay yang gerak-gerak dan gambarnya gak gerak-gerak. Dan pastiin juga kayak yang tadi gue bilang, pakai alat ini si Genki Shadow Case ini penting banget kalau misalnya kalian mau mulai bisa live stream kayak gue tadi. Alat ini nggak boleh hilang atau harus ada di sini, karena kalau nggak ada alat ini nggak bisa dikonekin secara langsung gitu. Dan ini kalau dipakai di GoPro bisa, dipakai di kamera juga bisa selama punya port HDMI yang kecil di kameranya, itu juga kan bisa. Gambarnya jadi jauh lebih bagus lagi kalau misalnya pakai kamera. Jadi buat teman-teman yang bermimpi jadi streamer gaming di Facebook, di Twitch atau di YouTube, itu bisa pakai setup kayak gini. Modalnya ya selama punya si Shadow Case ini yang harganya 600.000 sama kamera apapun yang ada port HDMI yang kecilnya, itu udah bisa banget. Handphonenya juga gak harus handphone gaming, handphone apa aja yang penting kuat buat main gamenya itu bisa. Dan semenjak handphone sekarang udah pada banyak yang pakai Type C, jadi koneksinya bisa pakai kabel Type C kayak gini, C ke C gitu. Dan
Oke, cukup sekian dulu video eksperimen gua tentang bagaimana cara live stream cuma menggunakan handphone aja, pakai aplikasi Prism Live Studio dan juga pakai si GoPro Hero 7. Kalau misalkan kalian suka dengan video kayak gini, please like and subscribe, share ke teman-teman kalian, bilang kalau misalkan Gadgeteman bikin video eksperimen baru. Dan kayak cukup sekian dulu video kali ini dan gue cabut, sampai ketemu di video eksperimen yang lainnya. Bye.